Nama saya Sartika Uli Situmorang, NPM 24110059. Di sini saya akan membuat video yaitu pemanfaatan teknologi digital sebagai wadah penginjilan yang efektif dan berdampak bagi generasi muda. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Kristen. Selamat menyaksikan. Pemanfaatan teknologi digital sebagai wadah penginjilan yang efektif dan berdampak bagi generasi muda. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian teknologi digital. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana penginjilan digital bagi generasi muda. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hasil penelitian. Yang keempat, kita akan membahas dampak positif. Yang kelima, kita akan membahas tantangan apa yang dihadapi dalam penginjilan digital. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang strategi penginjilan digital. Sekarang kita masuk tentang pengertian teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang memanfaatkan internet dan perangkat elektronik untuk menyebarkan informasi dan mempermudah komunikasi. Contohnya itu ada Instagram, TikTok, WA, YouTube, dan aplikasi Alkitab digital. Penginjilan digital bagi generasi muda. Penginjilan digital adalah kegiatan memberitakan Injil melalui media dan platform digital. Bentuknya dapat berupa renungan harian, video rohani, podcast Kristen, maupun pembagian ayat Alkitab melalui media sosial. Melalui teknologi digital, pesan Injil dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa adanya batasan tempat maupun waktu. Generasi muda merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Mereka lebih mudah menerima informasi melalui media visual dan interaktif dibandingkan metode konvensional. Oleh karena itu, pendekatan penginjilan perlu menyesuaikan dengan karakteristik generasi muda agar pesan yang disampaikan lebih mudah untuk diterima. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memanfaatkan teknologi digital untuk membaca renungan, mengikuti ibadah online, menonton khotbah, serta membagikan ayat Alkitab dan konten rohani melalui media sosial. Teknologi digital dinilai efektif karena memungkinkan mahasiswa mengakses materi rohani kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penggunaan video, gambar, maupun konten kreatif membuat pesan Injil lebih menarik sehingga lebih mudah diterima oleh generasi muda. Mahasiswa juga mengatakan bahwa media digital membantu mereka bertumbuh dalam iman serta lebih semangat untuk melayani. Sekarang kita masuk ke dampak positif. Pemanfaatan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap kehidupan rohani mahasiswa, seperti yang pertama, meningkatkan pemahaman firman Tuhan. Mahasiswa lebih mudah mengakses renungan, khotbah, dan materi Alkitab sehingga memahami firman Tuhan secara lebih mendalam. Yang kedua, yaitu menambah motivasi untuk beribadah. Konten rohani yang inspiratif mendorong mahasiswa lebih bersemangat dalam mengikuti ibadah dan kegiatan rohani lainnya. Yang ketiga, yaitu memperkuat kehidupan spiritual. Interaksi dengan konten rohani secara rutin membantu memperkuat iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, meningkatkan semangat pelayanan. Mahasiswa terdorong untuk membagikan pesan Injil dan melayani sesama melalui media digital. Dan yang terakhir, yaitu mempermudah akses bahan rohani. Mahasiswa merasa lebih mudah memperoleh bahan pembelajaran rohani melalui berbagai media digital kapan saja dan di mana saja. Teknologi digital bukan hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk bertumbuh dalam iman dan melayani sesama. Strategi penginjilan digital. Agar penginjilan digital lebih efektif, diperlukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, membuat konten yang kreatif dan menarik, yaitu dengan menggunakan desain visual yang menarik, bahasa yang relevan, serta pesan yang singkat namun bermakna agar mudah dipahami dan dibagikan. Yang kedua, yaitu menggunakan media sosial yang populer, contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, bahkan WA untuk menjangkau generasi muda secara luas. Yang ketiga, yaitu membentuk komunitas rohani online, yaitu dengan membangun komunitas kecil secara online untuk saling mendukung, berdiskusi, dan bertumbuh bersama dalam iman. Yang terakhir, yaitu memanfaatkan video pendek dan desain visual yang menarik.
karena konten video pendek dan desain visual yang kreatif lebih mudah menarik perhatian dan dipahami oleh generasi muda. Adapun kesimpulan dari video ini yaitu yang pertama, membantu penyebaran Injil, yang kedua, meningkatkan pertumbuhan iman, yang ketiga, memperluas jangkauan pelayanan, dan yang terakhir yaitu tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Kristen.